Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi hari ini yaitu materinya tentang hubungan antar satuan waktu, panjang dan berat. Nah, di sini Ustadzah akan membahas tentang hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Hubungan antar satuan waktu panjang dan berat ini ada 4. Yang pertama yaitu hubungan antar satuan waktu. Yang kedua, hubungan antar satuan panjang. Dan yang ketiga yaitu hubungan antar satuan berat. Yang keempat, hubungan antar satuan kuantitas. Nah, di sini Ustazah akan membahas tentang 2, yaitu hubungan antar satuan waktu dan hubungan antar satuan panjang. Nah, yang pertama yaitu tentang hubungan antar satuan waktu. Nah, di sini lama suatu kegiatan atau peristiwa dapat diukur dengan satuan waktu. Contoh satuan waktu yaitu jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Lama belajar di sekolah bisa juga diukur dengan satuan jam atau menit. Nah, selain itu usia seseorang juga bisa diukur dengan satuan tahun. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya. Di sini ada penjelasan yaitu tentang hubungan antar satuan waktu. Nah, di sini Ustadzah memberikan satuan ukuran waktu. Nah, di sini contohnya ya, 1 jam ada 60 menit dan 1 menit ada 60 detik. Nah, untuk kalian lebih jelas, Ustadzah akan memberikan contoh soal. Yang pertama yaitu tentang A. 3 tahun ada berapa bulan? Nah, di sini cara penyelesaiannya yang pertama, kita tulis dulu 3 tahun. 3 tahun sama dengan yang pertama kita tulis angka 3. 3 itu kita tulis lagi. Nah, untuk selanjutnya angka 3 itu kita kalikan. Mengapa kita kalikan? Apabila yang ditanyakan dari kiri ke kanan itu harus dikalikan. Apabila yang ditanyakan itu dari kanan ke kiri itu berarti dibagi. Misalnya dari kiri ke kanan, misalnya jam mau diubah ke menit, berarti itu harus dikalikan. Apabila menit diubah ke jam, berarti itu harus dibagi. Di sini kan tahun ke bulan. Nah, di sini tahun ada di sebelah kiri, bulan ada di sebelah kanan, berarti menggunakan perkalian. Nah, untuk mengisi 3 dikalikan berapa? Nah, kita lihat tahun ke bulan. Nah, di sini ada kan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Berarti untuk mengisi ini yaitu kita isi dengan 3 kali 12. 12 kita dapat dari mana? Nah, di sini kan diketahui 1 tahun sama dengan 12 bulan. Di sini yang ditanyakan 3 tahun, berarti 3 dikalikan 1 tahunnya berapa? Nah, 12 berarti kita kalikan dengan 12. Langsung saja kita carikan hasilnya, yaitu 3 kali 12 menghasilkan berapa? Nah, berarti 36 bulan. Berarti dalam 3 tahun itu ada 36 bulan. Nah, untuk kalian lebih paham, Ustazah akan memberikan contoh soal lagi ya. Misalnya 3 jam ditambah 15 menit. Ada berapa menit? Sama penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis lagi 3 jam ditambah 15 menit. Kemudian, yang pertama, kita tulis lagi angka 3.
kita beri kurung. Mengapa kita beri kurung? Karena di sini ada 2, yaitu 3 jam dan 15 menit. Dan ini mempunyai tanda plus, yaitu tambah. Berarti kita menggunakan kurung. Nah, 3 jam dikali. Mengapa kita menggunakan perkalian? Seperti Ustazah tadi bilang, apabila kiri ke kanan itu harus dikali. Sedangkan di sini jam diubah ke menit. Jam ada di sebelah kiri dan menit ada di sebelah kanan, berarti kita menggunakan perkalian lagi ya. Setelah itu 3 dikalikan berapa? Kita lihat. Nah, kita lihat ya, di 1 jamnya itu ada berapa? Ada 60 menit. Berarti 3 dikalikan 60. Untuk mengisi ini, kita tulis awal yang dipertanyakan. Di sini kan 3 jam. Berarti kita tulis dulu 3. Nah, 3 itu dikali apa dibagi? Kita lihat dulu pertanyaannya. Ada di sebelah kiri ke kanan, apa kanan ke kiri kah? Apabila ke kiri ke kanan, itu berarti kita menggunakan perkalian. Nah, dikalikan berapa? Kita lihat per jamnya ada berapa. Misalnya yang ditanyakan jam ke menit. Nah, per jamnya itu ada berapa menit? Nah, di sini kan per jamnya ada 60 menit. Berarti kita tulis lagi 3 dikalikan berapa? Nah, lihat di sini 60. Nah, berarti 3 dikalikan 60. Nah, setelah itu kita tambah. Mengapa kita tambah? Di sini kan ditambah. Ditambah mengapa tetap 15? Karena 15 ini sudah satuan menit, berarti tidak usah diubah lagi. Yang diubah itu cuma jam. Karena pertanyaannya ini kan diubah ke menit, berarti untuk satuan yang sama itu tidak usah diubah, hanya ditulis kembali. Untuk selanjutnya yaitu kita hitung 3 kali 60 sama dengan 180 ditambah 15. 15 dari mana? 15 kita turunkan lagi. Kan 15 itu satuannya menit. 180 dapat dari mana? 180 itu dapat dari 3 kali 60. Nah, 3 kali 60 berapa? 180. Untuk hasil selanjutnya 180 ditambah 15. Nah, hasilnya yaitu 195 menit. Berarti 3 jam ditambah 15 menit itu sama dengan 190 menit. Nah, untuk di sini kalian paham ya. Pertama, dalam penyelesaiannya kita tulis dulu yang dipertanyakan. Misalnya 3 tahun ke minggu. Misalnya 3 tahun. 3. Kita tulis dulu 3. Dikalikan apa dibagi? Kita lihat dulu yang dipertanyakan itu dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri. Nah, kalau ditanyakan itu dari kiri ke kanan, berarti itu menggunakan perkalian. Berarti kita menggunakan kali. Dikalikan berapa? Kita lihat. Nah, yang dipertanyakan itu tahun ke minggu. Kita lihat di sini daftarnya. Tahun ke minggu. Nah, di sini 1 tahunnya ada 52 minggu. Berarti 3 dikalikan 52. Nah, caranya hanya seperti itu ya anak-anak. Nah, itu dalam hubungan antar satuan waktu. Nah, untuk yang berikutnya yaitu hubungan antar satuan panjang. Hubungan antar satuan panjang di sini mempunyai tangga. Tangga perhitungan yaitu seperti ini anak-anak. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Apabila turun 1 tingkat itu dikalikan 10. Apabila naik 1 tingkat itu dibagi. Berarti kalau turun dikalikan, kalau naik dibagi. Nah, untuk kalian lebih jelas kita lihat contoh operasi hitung satuan panjang ya. Nah, di sini 3 meter ke sentimeter. Langkah yang pertama kita tulis dulu penyelesaiannya.
Nah, 3 meter sama dengan, kita tulis kembali dulu, 3. Nah, mengapa kita menggunakan perkalian? Kita lihat dulu. Yang dipertanyakan yaitu meter. Meter ke mana? Meter ke senti. Meter ke senti itu turun apa naik? Nah, ternyata meter ke senti itu turun. Berarti kita menggunakan perkalian. Turun berapa meter ke senti? 1. 2. Nah, berarti kalau turun 2 kita kalikan 10 kali 10. Kalau turun 1 cuma 10. Berarti kalau turun 2 10 kali 10. 10 kali 10 berapa? Ya, 100. Untuk lebih gampangnya kalian ya hanya menambahkan 0 saja. Misalnya turun 2 angka, tambahkan 2 0 berarti 100. Turun 3 angka, berarti kita menambahkan 3 0. 3 0 itu berarti 1000. Hanya itu aja. Hanya mengingat nolnya. Menambah 0 ya. Kalau misalnya kalau misalnya naik itu dibagi, kita cuma tinggal nambahkan nolnya saja. Setelah itu kita langsung saja 3 kali 100. 3 kali 100 itu menghasilkan berapa? Nah, 3 kali 100 menghasilkan 300. Berarti 3 meter itu ada 300 cm. Nah, di sini contohnya lagi ya. 12 dekameter plus 180 milimeter ada berapa sentimeter? Nah, penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita tulis dulu pertanyaannya. Setelah kita tulis, nah, kita tulis lagi 12. Nah, mengapa kita memakai kurung seperti tadi ya? Karena pertanyaannya ada 2. Ada 2 poin, berarti kita menggunakan kurung ya. Mengapa kita menggunakan kurung? Karena di sini ada plus. Nah, kita selesaikan satu dulu, setelah itu kita selesaikan satunya. Yang pertama kita menyelesaikan 12 dekameter. Nah, di sini 12 dekameter kita kalikan. Mengapa kita kali? Kita lihat ya. Dekameter ke sentimeter ternyata turun. Nah, berarti kita menggunakan perkalian. Kita kalikan berapa ya? 12 dikalikan berapa? Kita lihat turun berapa tingkat? Dekameter ke sentimeter. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, berarti dekameter ke sentimeter itu turun 3. 3 tangga berarti kita hanya menambahkan 0,3. Menambahkan 0,3 itu berarti 1000. Nah, berarti 12 dikalikan 1000. Selanjutnya kita kerjakan yang 180 mm. Nah, kita tulis lagi 180. Nah, setelah itu kita lihat menggunakan tanda perkalian apa tanda pembagian. Kita lihat dulu ya. Nah, milimeter ke sentimeter ternyata naik. Nah, kalau naik itu berarti kita menggunakan pembagian. Nah, di sini kita lihat, kita bagi berapa? Kita lihat milimeter ke sentimeter itu ternyata naik 1 angka, 1 tingkat. Berarti kita hanya membagi dengan 10 karena cuma naik 1 tingkat ya. Setelah itu kita hitung ya anak-anak. Kita hitung 12 dikali 1000. 12 dikalikan 1000 menghasilkan berapa? Nah, 12.000 ditambah 18. 18 itu dari mana? Dari 180 dibagi 10. Berarti 12.000 ditambah 18 sama dengan 12.018. Nah,
Itu contoh soal hubungan antar satuan panjang ya. Yang pertama kita lihat dulu ya. Satuannya turun apa naik? Kita tulis dulu pertama angka pertama yang dipertanyakan. Misalnya 12 dekameter kita ubah ke sentimeter. Kita lihat 12 kita tulis dulu. Nah, untuk kita menulis perkalian atau pembagian, kita lihat dekameter ke sentimeter, deka ke senti. Deka ke senti itu ternyata turun. Kalau turun itu berarti menggunakan perkalian. Nah, berarti dikali. Dikali berapa? Kita lihat lagi. Adam ke sentimeter. Dekameter ke sentimeter turunnya berapa tingkat? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti itu dikalikan 1000. Mengapa 1000? Karena turun 3 tingkat, berarti kita menambahkan 0,3. Nah, itu penjelasan dari Ustadzah ya tentang hubungan antar satuan waktu dan hubungan antar satuan panjang. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari Ustadzah. Semoga penjelasan dari Ustadzah bisa bermanfaat dan bisa dimengerti buat kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya itu Ustadzah akan kirimkan file lain. Nah, tugasnya ini ada 2. Yang pertama yaitu tentang garis bilangan minggu kemarin. Minggu kemarin garis bilangan Ustadzah tidak memberikan soal. Nah, untuk latihan soalnya Ustadzah satukan ke hari ini, tapi Ustadzah mengirimkan file lain biar kalian bisa print. Nah, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.